Siapa yang nyangka kalau dengan nolong orang lain tuh, kita bisa lebih dekat dengan kesuksesan? Yuk kita bahas langsung. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari kolaboratif, yaitu caring for others. Caring for others dalam value di Cimory Group berarti peduli pada orang lain. Di video sebelumnya, kita pernah bahas tentang compassion at work yang simpelnya berkaitan tentang peduli sama orang lain di tempat kerja dan bersedia membantu ketika mereka butuh bantuan. Sebagai Cimoryan, kita harus selalu ingat kalau kesuksesan tim kita gak bisa diukur hanya dengan kesuksesan kita sendiri aja, tapi juga kesuksesan seluruh tim. Ada sebuah buku yang judulnya The Compassionate Achiever, How Helping Others Full Success, karya Christopher Elko. Compassionate Achiever itu orang yang sukses dengan cara peduli dan bantu orang lain. Mereka ngerti bahwa kesuksesan sejati datang dari saling support, jadi mereka dengerin, paham, dan bertindak untuk membantu sekitar sambil tetap mengejar tujuan pribadi. Intinya, sukses tuh nggak melulu soal saingan sama orang lain atau mikirin diri sendiri aja, tapi lebih ke gimana kita bisa peduli dan bantu orang di sekitar. Menurutku, compassion itu bikin hubungan kita makin kuat, ide-ide makin kreatif, dan kerjaan kita makin mantap, baik di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi, sukses itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi bareng-bareng. Nah, Cook juga nge-spill atau ngebocorin 4 langkah sederhana buat ngembangin compassion yang bisa bantu kamu jadi lebih sukses. Pertama, listen atau dengerin. Kamu cuma perlu dengerin orang lain dengan benar-benar fokus tanpa ngejudge. Seringkali kita cuma denger, tapi nggak beneran nangkep maksudnya. Jadi, coba mulai sekarang. Kasih perhatian penuh pas ngobrol sama teman atau rekan kerja, biar kamu lebih paham apa yang mereka rasain atau butuhin. Kedua, understand atau paham. Setelah dengerin, langkah kedua adalah pahami situasi mereka. Coba deh, lihat dari sudut pandang mereka, biar kamu bisa mengerti kenapa mereka ngelakuin sesuatu atau kenapa mereka ngerasa kayak gitu. Ini bikin kamu lebih empati dan bisa ngerespon dengan tepat. Ketiga, connect atau hubungkan. Hubungkan diri kamu dengan mereka, jangan cuma ngerti, tapi bangun hubungan yang lebih kuat. Saat kamu connect, mereka juga bakal lebih nyaman buat saling support dan bantu, jadi kerjasama bakal lebih solid dan produktif. Terakhir, yang keempat nih, act atau tindakan. Lakuin tindakan nyata, jangan cuma paham dan connect, tapi kasih aksi buat bantu. Bisa sesimpel ngasih saran, ngebantu teman yang kesusahan, atau ngajak ngobrol kalau mereka lagi butuh didengar. Tindakan kecil bisa bikin dampak besar buat hubungan dan kinerja tim. Dengan ngikutin 4 langkah ini, dengerin, pahami, hubungkan, dan bertindak, kamu bisa jadi compassionate achiever yang gak cuma sukses sendiri, tapi juga bikin orang lain di sekitarmu sukses bareng. Ngomong-ngomong soal compassion, CEO Starbucks, Howard Schultz, juga punya pendapat keren tentang ini. Dia bilang, bangkitkan compassion, rasa ingin tahu, peduli pada orang lain, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik. Berikan lebih dari yang kamu terima, dan hasilnya pasti bakal balik lagi ke kamu dengan cara yang gak terduga. Jadi, ayo kita saling bantu dan kasih yang terbaik. Share dan diskusiin pengalamanmu tentang compassion di tempat kerjamu ya.